Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di Teknis Indikat Jepara TNC, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani berbagai masalah di handphone, baik hardware maupun software, dan caranya bisa di online ataupun offline. Untuk kerusakan tertentu bisa di online dengan mengirimkan unit ataupun via jasa remote ya, untuk kerusakan tertentu. Oke, untuk di video yang kesekian kali akan kita bahas ya, yaitu ada Oppo A15 ini ya. Oppo A15 kondisinya adalah seperti ini ya. Ketika dilakukan charger itu hanya seperti ini. Dan handphone ini mati ya, handphone ini mati, tidak ada kehidupan ketika kita tekan tombol power itu tidak bisa menyala. Hanya tampil seperti ini jika di charger ya. Oke, dapat kita tekan powernya akan muncul seperti ini saja ya. Ini sudah saya cas ataupun saya cek itu lebih dari 15-20 menit tadi tetap seperti ini. Dan akhirnya saya bongkar untuk handphonenya ya, saya bongkar karena kondisinya untuk handphone ini sebenarnya melengkung ya ataupun bengkok ya. Untuk kondisi sebenarnya seperti ini, bengkok sekali. Kronologi jatuh dan sudah diserviskan ataupun dikerjakan di teknisi terdekat si pemilik ya. Untuk kasus ini belum terselesaikan dan ke sini untuk melakukan hal yang sama yaitu perbaikan handphonenya. Oke, untuk kronologi seperti itu ya, jatuh akhirnya handphonenya bengkok ataupun ini ya apa namanya, intinya itu tidak lurus dan untuk LCD-nya sudah renggang ataupun menganga seperti ini ya. Tetapi yang penting handphonenya bisa hidup dulu kata pemilik handphone. Oke, akan kita bahas di kali ini ya. Ketika di semacam ini ya, untuk asumsi saya itu kebiasaannya itu di konslet ataupun shot ya. Itu kebiasaan di handphone terutama ini saya sering jumpai di handphone Oppo ya. Ini ketika kita ganti baterai pun tetap sama. Oke, langsung saja kita coba ya. Kita bongkar untuk handphonenya dulu. Sebenarnya sudah saya buka dulu dan saya lihat untuk di mesin area sini sudah dibongkar ya, untuk area persinyalan. Mungkin untuk pengerjaan sebelumnya itu dicari letak shotnya ataupun posisi konslet, mungkin belum ketemu juga ya, mungkin saya karena masih sama untuk hasilnya yaitu tidak bisa di charger ya. Akan kita coba dulu menggunakan baterai lain ya. Kita tunggu untuk responnya. Akan muncul seperti ini juga, hanya petir yang ketap-ketip ya. Oke, berarti ini memang handphonenya benar-benar rusak ya, bukan dari faktor baterai ataupun baterai yang habis atau baterai rusak ya. Oke, di sini akan kita cek dulu, ya untuk kondisi dari jalur pipetnya dulu ya. Oke, untuk lepas taruh di ground saja biar lebih cepat ya kerjakannya. Di sini kita cek di sini yang ground benar, untuk scrollnya masih oke. Yang di plus ikut nge-ground ya ataupun short ya. Oke, seperti ini. Oke, sama-sama ground ya. Berarti ini memang full shot ya. Oke, untuk multitester full shot. Oke, dan saya lihat untuk mungkin ya ini pengerjaan sebelumnya sebenarnya tinggal apa namanya, kita tinggal meneruskan saja untuk di saya ini ya. Oke, akan saya buka dulu saja langsung untuk mesinnya ya. Sebenarnya saya hanya ingin tinggal meneruskan saja, karena di sini sudah saya jumpai ada beberapa komponen yang sudah apa namanya, sudah dicabut ya. Sudah dicabut beberapa komponen. Sini ada dua ya, ini ada dua komponen yang sudah dicabut, kemudian di sini kelihatannya juga satu.
Terus ada lagi enggak ini ya? Ya kelihatannya area PA emang seperti biasanya itu juga apa namanya berpengaruh ataupun juga menjadi sumber biang keladi ataupun sumber kerusakan di area PA ya. Ketika kapasitor konslet handphone juga tidak nyala dan hanya tampil seperti tadi ya, untuk di Oppo A15 ini seringkali terjadi juga di area PA ini ya. Area IC PA ini ada dua komponen, biasanya ketika short juga handphone tidak nyala. Dan di bagian sini juga sudah dibongkar untuk apa namanya ya, jalur bebasnya ya ke arah IC charge-nya juga sudah dibongkar ya. Ini saya tinggal meneruskan saja ini. Oke, akan kita kondisikan dulu, akan saya cek dulu untuk ini semua ya. Untuk ini akan saya lakukan cek dulu kondisi mesinnya. Di sini belum, yang ini masih aman. Akan saya coba cek dulu. Oke, di sini karena short ataupun konsletnya itu dia menuju ke sini ya. Saya buka di apa namanya skema dulu sebentar. Tuh sebelumnya sudah saya cek di skema ya. Kita lihat di skemanya sebentar. Oke ya, ini dari apa namanya sederhana saja. Di sini untuk jalur VPET ini saya sudah buka dari tadi pencariannya dan saya screenshot ini VPET-nya ya. VPET ataupun jalur baterai plus mengarah ke titik 2 ini, kemudian lari ya, kemudian lari ke ini ya, ke ini ya. Oke, dapat kita lihat di sini ada VPET, berarti yang dari tadi larinya ke sini, kemudian mengarah ke kapasitor, kemudian ke sini, kemudian ke sini, dan arusnya ataupun jalurnya ke sini ya, ke bagian IC charge yang di sini ada kapasitor satu yang dimana untuk ini ya, yang tadi konslet saya cek di sini masih konslet. Kemudian akan saya coba cek ya untuk apa namanya ini ya, akan saya lakukan pencabutan ya. Mungkin ini kebiasaan kan, ini ya kebiasaannya kalau di itu di kapasitor yang ini, yang dari arah pipet ya, dari arah pipet baterai ini kita cabut, yang berarti pertama kali dia masuk ke sini ya. Oke, akan saya cabut yang ini dulu, ya. Oke, untuk kondisinya seperti ini akan saya lakukan pencabutan yang di sini dulu ya, yang ini dulu akan saya lakukan cabutan. Hilangkah shotnya ya ataupun masih tetap, kita coba dulu. Oke, untuk sedikit lebih jelas saja, kita ke ini ya, mikroskop sederhana saya.
dan kita lakukan pencabutan dari kapasitor tersebut ya. Oke, kita coba dulu cek untuk hasilnya. Yang sebelumnya ketika kita cek itu short ya, di sini ini sudah tidak short ya. Oke, untuk hasilnya kayaknya sudah tidak short ya untuk komponen yang kita cabut tadi. Oke, kita coba cek di bagian baterai ya ataupun pipetnya. Oke, mantap ya, alhamdulillah ini. Tapi untuk hasilnya belum juga kita ketahui ya. Apakah hidup atau belum ya, belum kita ketahui. Ini coba kita cek dulu. Untuk yang saya cabut tadi di sini, ini nanti jika handphone bisa apanya ya bisa menyala ya, kita ganti ya ataupun kita kanibalkan dari handphone lain. Yang penting ada penggantian, bukan hanya dicabut saja ya, karena ini ada fungsinya meskipun dia ke ground tapi ada fungsinya ya. Oke, kita coba dulu di pengecasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah hasil atau gimana ya? Kita coba. Alhamdulillah ada logo Oppo ya yang tampil ya. Tapi kenapa ini ke Oppo langsung ya, bukan ke pengecasan ya? Oke, kita tunggu dulu ini untuk hasilnya ya. Ini bagian dari sensornya tadi lepas ya. Masih logo I ataupun jendela. Kita tunggu sampai selesai loading dulu. Ini mungkin saya cabut aja ya. Oke, sudah menyala. Di sini sudah menyala ya. Dan layar sentuh masih bisa karena kondisinya seperti ini ya. Bengkok dan LCD-nya sudah menganga. Oke ya, di sini sudah kita lihat ada perkembangan ataupun ini ya, hidup untuk handphonenya ketika kita lakukan tadi ya, pembuangan kapasitor yang berada di jalur VBAT ya, ataupun ini konsletnya berada di VBAT. Oke, yang ini ya, yang tadi yang saya buang yang ini. Kalau ini tidak kita buang, tidak ada hasil, bisa lari ke ini. Jika tidak ada hasil juga bisa lari ke ini ya. Oke, ke ini karena eh, di sini ada arah yang ke IC cas ya. Ini terakhir kali ketika semuanya belum bisa dilakukan yang lain. Ini kebiasaan saja, tingkat shotnya di sini ataupun di ini ya. Kebiasaan ya, itu tidak harus di situ juga. Oke, untuk di sini saya cabut dan hasilnya bisa hidup ya. Dapat dicari di skematik apabila ingin jelas saja ya.
Oke, karena di sini ada pin ya, saya harus cek lain-lain dulu. Yang penting untuk kondisinya sudah hidup kembali dan kita coba pengecasannya ya. Oke, untuk pengecasan juga normal. Untuk lain-lain akan saya cek secara manual ya untuk kamera, mikrofon dan lain-lain karena sebelumnya jatuh ini. Yang penting itu ya. Untuk kasus tadi dicas hanya logo petir yang lama tidak berubah meskipun kita ganti baterai ataupun apa namanya kita cas yang lama tetap seperti itu. Kondisikan ataupun cek dulu di jalur pipet baterai atau soket baterai itu ketika short ya itu dicari dulu tingkat shortnya dari mana karena saya hanya meneruskan saja dari langkah teknisi sebelumnya ya ini sudah dicongkel-congkel, saya hanya meneruskan saja dan akhirnya bisa ke ini tadi ya hanya alternatif pertama ketika nasib kita beruntung ya sudah bisa dan ya ketika nasib belum beruntung tetap logo petir saja intinya seperti itu. Oke ya untuk di Oppo A15 kondisinya seperti tadi ya ini anggap saja matot konslet ya matot ataupun mati total karena short di kapasitor jalur pipet dapat dibuang dulu ketika sudah hidup dilakukan penggantian. Oke di sini akan saya lakukan penggantian untuk penggantian dan pemakingan tidak saya sertakan di video ya untuk hasilnya saja bisa hidup. Untuk video kali ini saya akhiri ya saatnya saya pamit undur diri di Oppo A15 terjadi short ataupun konslet faktor bisa dari jatuh bisa dari yang lain yang intinya ya short ya. Oke untuk di kali ini sebenarnya video ada manfaat dan membantu barangkali ada yang like, komen, dan subscribe yang mendukung channel TNC. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki Anda bertambah melimpah serta barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam sejahtera dari teknisi dekat Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.